Bulan terbelah, bulan terbelah, bulan terbelah. Emang ada? Ada, membelah bulan. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Seorang Ustadz Felixio mengatakan bahwa bulan pernah terbelah. Wow, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini masuk akal atau tidak? Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Apakah ini ranahnya keyakinan? Apakah ini ranahnya interpretase? Apakah ini ranahnya kepenafsiran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau kita tidak percaya bahwa bulan itu terbelah, apakah kita dicap sebagai kafir? Karena kalau saya perhatikan di Konoha itu ada banyak warga Konoha yang mengatakannya, kalau lu nggak percaya bumi itu datar, maka lu kafir. Karena apa? Karena di kitab suci agama tertentu di Konoha itu dikatakan bumi itu terhampar, atau kalau didefinisikan itu datar. Definisi daripada terhampar itu adalah datar. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Jadi kita sepakat dulu bahwa definisi daripada terhampar itu adalah datar, bukan bulat ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pernyataan daripada Ustadz Felixio ini bisa diterima dengan akal sehat atau tidak? Apakah bulan terbelah itu bisa dilogikakan atau tidak? Kalau bulan terbelah, apakah ada masalah di bumi? Apakah kalau misalnya bulan terbelah itu ya bumi gonjang-ganjing gitu? Apakah ini mempengaruhi laut surut atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di sini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya melihat masalah ini dari sudut pandang yang paling rasional. Jadi gini guys, kalau Ustadz Felixio mengatakan bulan terbelah dari sudut pandang keyakinan, atau dari sudut pandang interpretase, atau dari sudut pandang penafsiran, menurut saya pribadi itu hal yang sangat-sangat lumrah. Saya tidak menyesatkan itu. Karena apa? Karena keyakinan itu adalah interpretase ya. Misalnya nih ya, gue yakin ya dengan minum air putih masuk surga misalnya. Kalau misalnya mengatakan, enggak dong ya, minum kopi baru masuk surga. Apakah gue bisa menyesatkan itu? Nggak bisa. Itu namanya sama-sama penafsiran. Sama-sama keyakinan. Apa sih definisi penafsiran? Penafsiran itu artinya interpretase berdasarkan simbol-simbol, ya kemudian tulisan-tulisan dan sebagainya. Tapi kata kuncinya interpretase. Nah, bagaimana interpretasi daripada umat muslim ketika bulan terbelah? Interpretasinya itu, ya itu ranah keyakinan. Ranah yang tidak perlu dibuktikan secara ilmiah. Namun ya, kalau misalnya ada pemuka agama, misalnya Ustadz Abu Somad mengatakan bahwa bumi terbelah itu terbukti secara ilmiah, ya diteliti oleh NASA, ya bulan ada retakan terbelah misalnya. Ini baru salah. Kalau misalnya Ustadz Felixio itu mengatakan bahwa ini ranah kepercayaan, ya nggak jadi masalah, santai aja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bulan ini terbelah? Kenapa harus dibelah gitu? Apakah ada kisah zaman dulu itu ya seperti misalnya orang Yahudi mempertanyakan kenabian daripada agama Felixio gitu ya, sehingga menunjukkan kalau dia nabi itu harus menunjukkan kenabiannya gitu dengan cara ya memperlihatkan skillnya gitu ya, skill membelah bulan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa manfaatnya membelah bulan? Apakah itu bisa bikin Konoha jadi negara maju gitu? Lalu apakah bulan itu terbelah? Jadi gini guys, ya, ini bukan dari sudut pandang agama ya. Mungkin yang saya maksud itu ya, maksudnya yang dimaksud oleh Ustadz Felixio itu dari sudut pandang agama ya. Dari sudut pandang interpretase, dari sudut pandang ranah agama, kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sudut pandang ilmiah itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya, ini dari sudut pandang ilmiah ya. Karena apa? Kalau bulan itu terbelah, maka bumi kita ini akan kiamat. Akan terjadi hujan meteor. Kemudian laut juga akan bukan tumpah. Itu kata Ustadz Pewi. Laut juga akan goncang-ganjing. Ya, laut akan sampai ke darat gitu, seperti tsunami gitu. Karena yang mengontrol laut itu kan ya bulan gitu ya. Makanya
ada pasang surut gitu, dipengaruhi oleh rotasi bulan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bulan itu terbukti secara ilmiah terbelah? Enggak. Apakah NASA mengatakan seperti itu? Enggak. Lalu Ustadz Abdul Somad bohong dong? Ya jelas bohong. Itu menurut data. Jadi lagi-lagi kita bicara data. Data itu harus ada sumbernya, kemudian referensinya dari mana gitu ya, lembaga penelitiannya apa gitu. Jadi data itu nggak boleh misalnya nih ya, ada misalnya akun nggak jelas di Instagram misalnya. Lalu akun ini mengatakan, oh menurut saya bulan itu terbelah, ada retakan misalnya, tunjukin gambarnya misalnya. Padahal gambarnya itu bukan retakan, tapi bekas air gitu ya, dulu ya, di bulan. Karena dulu di bulan itu ada air. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa disebut dengan data? Apakah ini bisa disebut dengan sumber yang jelas gitu? Enggak. Ini bukan sumber yang jelas, ini bukan data yang jelas. Ini berdasarkan opini, ini berdasarkan interpretasi gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa bedanya dengan agama? Ya sama aja sebenarnya. Agama juga kan interpretasi kan. Agama juga kan keyakinan. Kalau misalnya mengatakan, enggak kok agama itu kan satu hal yang masuk akal. Gimana kita mau masuk akalkan bulan terbelah? Coba, saya mau nanya sama nonton video nih ya. Kalau dari sudut pandang interpretasi, ya dari sudut pandang keyakinan itu nggak jadi masalah. Tapi kan kalau bulan terbelah itu dimasuk akalkan, coba saya mau nanya sebenarnya, apa masuk akal atau tidak? Ya kan? Dari sisi fungsi misalnya, atau dari sisi bukti misalnya, apakah itu kuat? Enggak. Lalu apa fungsinya bulan terbelah gitu? Untuk menunjukkan skill gitu. Freestyle gitu. Nah, yang jadi pertanyaan. Sementara di Konoha itu ya ini pertanyaan dari dulu ya, yang susah dijawab ya. Mungkin di antara sahabat yang video ini bisa menjawab ya. Tolong dijawab ya guys. Kenapa warga Konoha itu tidak percaya manusia pertama melalui Apollo pergi ke bulan? Kenapa? Kenapa kita itu tidak percaya manusia menginjakkan kaki di bulan? Sementara di sisi lain kita percaya bahwa bulan itu diteliti oleh NASA. Nah, ini kan kontradiktif. Di satu sisi kita tidak percaya bahwa NASA itu mengirimkan orang ke bulan. Nah, di sisi lain kita mengatakan bahwa di bulan itu ada retakan menurut NASA. Lah, yang meneliti siapa? Yang meneliti kan orang yang disuruh ke bulan kan. Kalau dari bumi kan nggak mungkin bisa diteliti kan. Itu nggak mungkin bisa jelas gitu. Harus deket gitu ya. Di fotonya itu deket. Kalau menggunakan lensa nggak terlalu, misalnya menggunakan teropong itu nggak terlalu ya. Jadi harus ada ya orang yang pergi ke luar angkasa lalu memoto deket dengan bulan. Itu baru masuk akal. Tapi kan kita kan mengatakan bahwa NASA itu hoax ya. Oh itu cuman bisa-bisa NASA. Oh itu kita dibohongi dan sebagainya. Kita itu lebih percaya hantu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah daripada NASA pergi ke bulan atau astronot pergi ke bulan. Itu saking gobloknya kita. Kemarin lalu saya bahas tentang hantu-hantu banyak. Itu yang marahin saya. Banyak banget yang marahin. Dulu saya sangat-sangat mengapresiasi konten kamu. Tapi kamu bahas hantu, saya langsung marah. Jadi sepertinya dia itu adalah pawang hantu gitu ya. Sepertinya dia itu perwakilan hantu. Hantu itu nggak ada guys. Kalian jangan dibohongi. Hantu nggak ada. Kalau misalnya ada yang ngotot gitu, hantu itu ada. Dulu saya pernah melihat hantu, coba buktikan secara ilmiah. Menurut data, hantu itu nggak ada. Lah, lalu kenapa warga Konoha itu percaya dengan hantu? Ya karena didikan, doktrin dari kecil. It's all about doctrine. Agama juga seperti itu. Dari kecil kita sudah dikisahkan bahwa Nabi membelah bulan. Itu sangat luar biasa. Itu masuk akal. Itu doktrin. Doktrin dari kecil. Permasalahannya apakah doktrin kita ini benar atau tidak? Itu yang jadi permasalahan. Jadi sama seperti kepercayaan. Kepercayaan kita kan belum tentu benar. Belum tentu terbukti secara ilmiah juga kan. Lah kok lu bawa ini kerana ilmiah? Kan yang bawa pertama kali kan bukan saya, Pak Ustadz Abdul Somad yang bawa kerana ilmiah. Makanya saya bahas ini dari sudut pandang ilmiah gitu. Kali dari sudut pandang penafsiran, dari sudut pandang keyakinan,
Saya tidak menyalahkan Ustadz Felicio, tapi kalau Ustadz Felicio ini menyeret-nyeret ke ranah ilmiah, maka saya pastikan itu salah total, itu keliru. Ya, ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, coy. Jangan bodoh, coy. Ya, kita tuh lebih percaya hantu percaya dengan penelitian ilmiah. Kita memang sudah nggak ketolong lagi ya kebodohannya maksudnya. Bahkan pemuka agama di Konoha juga mencampuri ilmiah gitu. Karena apa? Karena masyarakat Konoha itu kan tidak terlalu melek ilmiah ya, sains gitu. Ya, apapun yang dikatakan pemuka agama, ya aja, ya. Ya, harusnya dikoreksi dong. Ya. Karena apa? Karena ya kita sebagai kaum intelektual harus mengkoreksi gitu. Apakah yang dikatakan itu masuk akal atau tidak? Kalau nggak, ya negara kita tidak akan berkembang gitu. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang kejang-kejang keloncotan berjemaah, terutama pendukung daripada Ustadz Felicio. Saya tidak menyesatkan Ustadz Felicio di sini ya. Kalau dia tidak masuk ke ranah ilmiah. Karena kalau agama itu masuk ke ranah ilmiah harus bisa diuji. Semua yang ada di kitab suci itu harus bisa diuji. Kalau misalnya ada yang mengatakan bumi itu datar, terhampar dan sebagainya, harus diuji gitu. Apakah itu benar atau tidak? Mana datanya? Mana sumbernya? Semuanya. Kalau misalnya ada agama yang mengatakan manusia itu berasal dari tanah misalnya, dari tanah liat misalnya, harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Kan kita ngomong secara ilmiah kan. DNA manusia itu nggak ada hubungannya dengan tanah, coy. Kalau DNA manusia ada hubungan dengan tanah, ya maka kita sudah saudaraan dengan kendi gitu, dengan celengan gitu. Nggak ada hubungannya dengan tanah, nggak ada. Ya, lalu bagaimana dengan DNA manusia? Apakah ada berhubungan dengan tanah? Nggak ada. Karena tanah itu tidak punya DNA. Benda mati itu nggak punya DNA. Ya. Hanya manusia yang punya DNA. Lalu kita bersaudara dengan siapa dong? Ya dengan simpanse. Apakah ini kemauan saya? Enggak. Saya nggak pengen kita keluarga dengan simpanse. Enggak. Tapi ini berdasarkan data. Ini berdasarkan penemuan ilmiah. Karena DNA manusia lebih dekat ke simpanse daripada celengan dari tanah liat atau dari batu bata atau dari genteng. Itu yang jadi permasalahan. Mana yang Anda pilih? Anda saudaraan dengan simpanse atau genteng atau batu bata? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan tuliskan di kolom komentar. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Saya benar-benar netral. Kalau saya berpihak artinya saya nggak jujur. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi guys ya, saran saya, pemuka-pemuka agama di Konoha itu seperti Ustadz Abu Somad, Don Ditan dan sebagainya, siapapun itu ya, baik beragama Kristen ya, karena agama Kristen dan agama Islam itu kan ada kesamaannya juga gitu ya, seperti manusia berasal dari tanah, kemudian bumi juga tidak dikatakan bulat di dalam agama Kristen, kalau nggak salah ya.
Jadi multitafsir gitu ya, ayatnya beda-beda gitu. Nah, jadi tolonglah ya sama pemuka agama dalam agama Kristen dan agama Muslim itu jangan bawa agama itu ke ranah ilmiah gitu. Itu nggak boleh. Kalau Anda bawa agama itu ke ranah ilmiah, maka akan harus diuji gitu. Cuma kan permasalahannya kan kita kan nggak dewasa ya. Kalau agama kita diuji secara ilmiah, kita biasanya nangis-nangis ya. Kita akan mengatakan, oh kamu benci dengan agama gue ya. Oh kamu itu ya mengkritik agama gue ya. Gue laporan ya sama MUI ya. Gue laporin sama NU ya. Biar lu dipenjarain ya. Jadi kita itu sebenarnya masih kekanak-kanakan dalam beragama. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita tidak dewasa dalam beragama? Apa alasannya? Ya karena kita salah dasar. Lah kok salah dasar? Ya, ini menurut data guys ya. Jadi di negara maju itu, anak-anak kecil itu nggak diajarkan agama. Lah, nanti gedenya gimana? Bisa nakal. Ya buktinya, datanya justru orang yang paling nakal di dunia itu, ya kalau kita bandingkan dengan negara maju itu lebih banyak nakalnya di Konoha gitu. Kita tuh beragama cuma simbol-simbol doang gitu. Korupsi misalnya di negara yang anak kecil itu tidak diajarkan agama itu ya mereka yang nggak korup itu ya. Bahkan kita sampai disumpah pakai kitab suci, disumpah pakai Quran. Quran dikorupsi coy. Itu tanpa kita sadari. Karena kita sudah salah dasar. Harusnya ya kalau sudah dewasa baru diajarkan agama. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain sesat, anak-anak dajjal ya kemudian saya akan dikata-katain keturunan PKI gitu ya. Karena kita tuh susah berbeda pendapat. Sedikit saja kita berbeda pendapat, maka kita akan dianggap ancaman. Oh, kamu ini ya pengen ngajak kita untuk tidak beragama. Bukan. Saya ngomong apa adanya, fakta, data. Cuman kita aja yang nggak mau mendengarkan data, fakta. Kita tuh pengen mendengarkan sesuatu hal yang manis-manis, yang pengen kita dengarkan gitu. Ya, lalu kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Silakan simpulkan sendiri. Saya kaum intelektual, salam rasional.